Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat serta bahagia. Kembali berjumpa pada mata kuliah pengembangan kepribadian bersama saya, Tin Yulianti. Hari ini yang akan kita bahas adalah Service Excellence. Apa tujuan kita memberikan pelayanan prima? Tujuan kita membahas materi ini, memberikan pelayanan prima secara profesional dengan menampilkan kesan yang menarik, berwibawa, dan kompeten melalui penampilan, sikap, dan etiket kita di dalam berkomunikasi pada saat kita menghadapi pelanggan. Alasan apa yang sering digunakan untuk menutupi kesalahan pelayanan? Yang pertama biasanya, ini bukan bagian pekerjaan saya. Kemudian ada lagi, komputer saya selalu bermasalah. Atau, saya sibuk loh. Kemudian, saya sedang tidak mood. Atau itu sudah berdasarkan SOP. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut, kembali lagi pada saat konsumen berhadapan dengan kita, tidak ada alasan untuk membuat mereka merasa kecewa. Jadi, apa yang dimaksud dengan excellent customer service? Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin serta publik, baik pemerintahan dan masyarakat lainnya yang berkepentingan. Apa yang dimaksud dengan customer service? Bagaimana sebuah perusahaan menghadapi konsumen? Bagaimana sebuah perusahaan mengatasi konsumen sebelum, selama, dan setelah proses penjualan atau pelayanan dari sebuah interaksi. Customer service merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan level kepuasan pelanggan. Dan perasaan atas produk, kepuasan atas produk dan servis yang dihadapi oleh mereka merupakan customer expectation, ekspektasi dari pelanggan. Kemudian customer service juga merupakan perilaku yang proaktif sehingga dapat memunculkan slogan "Saya peduli dan saya bisa". Siapa yang menjadi customer kita? Customer adalah orang yang menerima produk atau pelayanan dari kita. Customer adalah mereka yang membutuhkan pendampingan kita. Customer adalah mereka yang menelpon kita, yang menghampiri kita, dan yang menulis surat atau email ke kita. Customer bukanlah orang yang mengganggu pekerjaan kita, justru merekalah yang menjadi alasan kita dan pekerjaan kita. Apa yang diinginkan oleh customer untuk kita lakukan?
Apa yang mereka harapkan dari kita? Mereka mengharapkan dibantu. Mereka mengharapkan disapa. Mereka mengharapkan dihargai. Mereka mengharapkan didengarkan. Dan mereka mengharapkan diundang kembali. Jadi, bagaimana dan di mana seharusnya pelayanan itu diberikan? Antara lain melalui telepon. Kemudian face-to-face interaction atau bertemu secara langsung. Bagaimana mengirim dan menyampaikan pesanan. Kemudian pelayanan melalui sosial media, memberikan informasi, memberikan email, penjualan atau pelayanan, menyediakan produk dan menyediakan pelayanan, menjadwalkan sebuah perjanjian, kemudian bagaimana menangani dan memahami kesulitan pelanggan. Apa yang menyebabkan pelanggan itu marah? 1, mereka tidak mendapatkan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kemudian, mereka mendapatkan sesuatu tetapi tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, mereka mendapatkan pelayanan yang lambat dan menyebalkan. Kemudian, mereka dilayani secara kasar dan dibeda-bedakan. Pada saat kita berkomunikasi dengan pelanggan, proses pelayanan dan proses komunikasi itu biasanya akan berlangsung secara gesture dan body language atau bahasa tubuh dan gestur kita sampai mencapai 55% dari total persentase yang ada. Pelayanan melalui komunikasi kita akan mempengaruhi pelanggan dari bagaimana cara kita merayu, membujuk, dan berbicara terhadap mereka. Sisanya akan mereka dapatkan melalui verbalnya, tulisan, gambar, dan bentuk yang kita tawarkan. Ada 3 hal bagaimana caranya membentuk cara mendengarkan yang efektif. Pertama, fokus terhadap seluruh perhatian Anda. Fokus terhadap seluruh perhatian kita terhadap pelanggan. Fokuskan mereka dan penuh perhatian terhadap mereka. Selanjutnya yang kedua adalah mendengarkan dan pahami apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh pelanggan. Termasuk isi dan bagaimana kita merasakan pembicaraan tersebut. Yang ketiga, berpikirlah mengenai apa yang dimaksudkan oleh pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana efektivitas komunikasi kita dalam menghadapi pelanggan? Yang pertama, kesan pertama. Berikanlah kesan yang terbaik untuk pelanggan kita. Yang kedua, jangan lupa selalu tersenyum. Jangan lupa juga selalu siap membantu. Pada saat kita berkomunikasi, gunakanlah kalimat yang sederhana. Gunakanlah kalimat yang selalu positif. Selalu antusias merespon konsumen.
Kemudian jangan lupa bahwa mata kita juga dapat mengajak konsumen untuk mengerti bahwa kita paham dengan apa yang dia maksudkan. Selalu jaga emosi kita, selalu jaga perilaku kita. Dan yang paling penting adalah tulus dan ikhlas dalam menghadapi konsumen. Ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang pemandu layan, sehingga kita bisa menghadapi pelanggan dan memuaskan mereka. 1. Kita harus memahami lembaga kita, perusahaan kita, organisasi kita, kantor kita, termasuk juga produk yang kita tawarkan dan standar pelayanan yang harus kita berikan. Yang kedua, selalu pelajari bagian-bagian dari pekerjaan kita secara teknisnya. Selalu berusaha untuk bagaimana caranya mampu berkomunikasi secara baik, kemudian selalu konsisten, kemudian selalu terorganisir, dan pahami bahwa kita berada dalam tim dan setiap orang di dalam tim harus dapat memaksimalkan kemampuannya masing-masing. Kemudian pada saat kita memberikan pelayanan itu sendiri, ada beberapa hal, kata dan kalimat yang dapat merusak hubungan kita dalam pelayanan. Seperti contohnya, saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya tidak dapat. Anda tidak melihat apa yang saya maksudkan. Sabar. Kebijakan kami mengatakan, atau, oh itu bukan pekerjaan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Dan pada saat kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut, maka pelanggan akan merasa kecewa terhadap pelayanan kita. Karena artinya kita tidak siap dalam menghadapi mereka. Jadi, customer service bukanlah hanya sebagai bagian, tetapi customer service merupakan perilaku. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Sebagai prakteknya, silahkan Anda coba untuk menuliskan daftar permasalahan yang sering Anda hadapi pada saat sedang berhadapan dengan konsumen. Kemudian, apakah dari pelayanan tersebut Anda bisa menggaransikan dalam membentuk kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Anda? Harapan kita menjadi seorang professional customer service officer. Akhirnya, saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.